Hola amigos parantosku, Mahada Mangos balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang masih akan melanjutkan serial Katekyo Hitman Reborn part yang ke-6, di mana part ini masih akan melanjutkan perebutan Fongolaring antara Suna Family melawan Varia. Dan di sini juga akan ditunjukkan siapakah orang yang dipilih Reborn untuk jadi sang penjaga cincin kabut di pihak Suna Family. Bagaimanakah keseruannya? Langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh kedua wasit yang menunjukkan tempat pertarungan Yamamoto yang katanya berada di menara selatan sekolah Namimori. Anehnya, saat sampai di sana terlihat jika banyak aliran air yang emang sengaja dibuat oleh panitia pertandingan. Para wasit memberitahu jika air itu berasal dari tangki besar yang udah mereka taruh di atap bangunan dan akan memenuhi menara seiring berjalannya pertarungan. Nggak hanya itu aja, air tersebut ternyata adalah air laut yang mereka bilang jika air udah memenuhi bangunan maka akan muncul makhluk laut yang mengerikan juga. Pertandingan pun bersiap dilakukan dengan penonton yang diminta keluar untuk menyaksikan pertarungan dari layar di luar bangunan tersebut. Yamamoto pun akhirnya berhadapan dengan Squalo dan saat pertandingan dimulai, Squalo langsung menyerang secara agresif sementara Yamamoto hanya terlihat menghindar aja. Di serangan berikutnya, Squalo membuat ledakan dengan pedangnya, namun hebatnya Yamamoto bisa menahan menggunakan teknik Shigure Sonen yang ketujuh. Melihat itu, Squalo makin bersemangat menyerang, namun lagi-lagi Yamamoto menunjukkan teknik Shigure Sonen nomor 2 yang bisa melindungi tubuhnya dengan perisai air. Squalo sempat mengejek Yamamoto yang katanya teknik Yamamoto cuma bisa digunakan buat bertahan aja. Namun si Yamamoto menjawab bukan hanya kedua teknik tadi aja yang dimiliki oleh Shigure Sonen. Yang Ribbon bilang teknik keluarga Yamamoto itu memiliki 4 macam pertahanan dan juga 4 macam serangan. Hingga akhirnya Yamamoto menunjukkan salah satu teknik serangan nomor 5 dan berhasil mengenai bagian perut si Squalo. Sialnya, Squalo kembali bangkit sambil berkata jika teknik Yamamoto tadi nggak berguna. Yang Dino bilang sebenarnya tadi Squalo berhasil menghindar dan nggak terkena serangan dari Yamamoto. Squalo lalu bertanya pada Yamamoto kenapa anak itu menggunakan bagian belakang pedangnya untuk menyerang, bukan menggunakan bagian yang tajam. Yang Yamamoto bilang itu karena ia ingin bertarung bukannya mengambil nyawa si Squalo. Yamamoto, nonsense. Squalo pun kembali menyerang sementara Yamamoto bertahan dengan perisai airnya. Walau kali ini Squalo bergerak sangat cepat dan berhasil menebas tubuh si Yamamoto. Mengejutkannya, Squalo lalu berkata jika ia tahu semua teknik si Yamamoto karena sebelumnya udah pernah mengalahkan pengguna teknik Shigure Sonen yang lain dan karena itu ia udah tahu semua teknik yang akan Yamamoto gunakan. Namun Yamamoto menjawab jika ia nggak pernah mendengar cerita itu. Karena yang ia tahu Shigure Sonen itu sempurna, terkuat, dan nggak bisa dikalahkan. Keduanya pun kembali bertarung dan lagi-lagi Yamamoto mengeluarkan teknik nomor 2 untuk menyerang. Walau kali ini serangannya itu bisa ditahan dan malah ia yang berhasil dihempaskan. Setelah terkena serangan tadi, Yamamoto terlihat aneh karena ternyata saat menahan serangan Yamamoto tadi, Squalo memberikan getaran pada tubuh lawannya itu untuk membuat Yamamoto nggak bisa bergerak. Beruntung tadi Yamamoto sempat memukul lengannya sendiri membuatnya terlepas dari teknik tersebut. Walau efeknya untuk sementara Yamamoto nggak bisa menggunakan tangan kirinya. Yamamoto kemudian berlari naik ke salah satu reruntuhan bangunan, namun Squalo menyerangnya habis-habisan membuat anak itu terjatuh lagi. Yamamoto yang kembali bangkit sempat-sempatnya berpikir ayahnya pasti akan marah jika ia kalah dalam pertarungan. Sementara Squalo kembali memanas-manasi Yamamoto dengan berkata jika dulu pengguna Shigure Sonen yang ia kalahkan mati setelah mengeluarkan serangan nomor 8 yang bernama serangan hujan musim gugur. Dan di sini terlihat jika Yamamoto sendiri nggak tahu tentang teknik ke-8 yang dikatakan oleh Squalo itu. Namun ia seperti mengerti sesuatu mendengar kata-kata pria tersebut dan bisa kembali bangkit. Yamamoto lalu berlari menuju ke arah lawannya itu dan lalu muncul di belakang Squalo. Dan dengan cepat ia pun langsung menyerang menggunakan teknik nomor 8 yang kali ini berhasil membuat si Squalo terhempas.
Squalo terlihat bingung dan menyangka jika Yamamoto menggunakan teknik lain selain Shigure Shonen, namun Yamamoto berkata itu merupakan teknik ke-8 buatan ayahnya yang dinamakan teknik hujan lebat. Karena ternyata para pengguna Shigure Shonen sebenarnya cuma belajar 7 teknik dari master mereka masing-masing. Sementara teknik ke-8 mereka ciptakan sendiri. Jadi dengan kata lain, setiap pengguna Shigure Shonen mempunyai teknik ke-8 yang berbeda-beda sesuai ciptaan mereka sendiri. Karena itulah Squalo bingung menghadapi teknik ke-8 buatan ayah Yamato karena tentu tekniknya berbeda dengan pengguna Shigure Shonen yang udah ia kalahkan dulu. Tapi yang mengejutkan, si Yamamoto lalu menciptakan tekniknya sendiri, yaitu teknik ke-9 yang ia padukan dengan teknik bermain bisbol, guys. Melihat Yamamoto udah bersiap mengeluarkan jurus barunya, Squalo menyerang lebih dulu menggunakan teknik terkuatnya yang konon dulu mengalahkan Tyr, ketua Varia sebelumnya. Sementara Yamamoto bergerak cepat dan tahu-tahu udah berada di belakang Squalo, walau kemudian Squalo bisa menusuk tubuhnya. Namun kejutan kembali terjadi karena yang ditusuk Squalo ternyata hanyalah gelombang air yang dibuat oleh Yamamoto. Sementara tubuhnya yang asli udah berada di sisi berbeda dan akhirnya bisa mengenai Squalo dengan telak dan berhasil mengalahkan pria tersebut. Sansus yang juga menonton pertarungan itu lalu mengingat masa lalu di mana Squalo pernah berjanji nggak akan memotong rambutnya sampai rencana mereka menaklukkan Fongola berhasil. Di sini juga terbongkar jika tangan kiri Squalo ternyata bukanlah tangan aslinya karena untuk keberhasilan rencana mereka, Squalo rela mengganti tangannya yang asli dengan tangan Tyr sang Raja Pedang dan berkata jika suatu saat Sansus akan berterima kasih padanya saat rencana mereka udah berhasil. Konyolnya, si Sansus selalu menertawakan kekalahan Squalo dan menyebutnya sebagai sampah. Bersamaan dengan itu, para wasit lalu melepaskan seekor hiu di dalam arena pertarungan yang udah dipenuhi air. Dan dengan kejam berkata jika Squalo yang udah kalah hidupnya udah nggak bisa ditolong lagi. Dan karena itu, Yamamoto berencana membawa tubuh Squalo keluar bersamanya. Sang hiu kemudian terlihat udah bersiap memangsa keduanya, sementara Squalo meminta Yamamoto meninggalkannya dan lalu mendorong Yamamoto menjauhinya. Ia juga sempat berpesan agar Yamamoto membuang rasa belas kasihannya agar bisa jadi pendekar pedang yang lebih sempurna lagi. Hingga nggak lama Squalo pun terlihat dimangsa oleh sang hiu. Melihat itu, di luar Sansus tertawa senang dan berkata jika ia emang ingin membersihkan sampah masa lalunya. Bersamaan dengan wasit yang mengumumkan pertarungan selanjutnya yang akan mempertemukan para penjaga kabut. Mendengar itu, Suna terlihat kebingungan karena emang sampai sekarang Ribbon belum memberitahu siapa orang yang udah ia pilih sebagai penjaga cincin kabut di pihak mereka. Tanpa Suna tahu, sang penjaga kabut yang udah Ribbon pilih ternyata udah berada di atap dan menyaksikan pertarungan Yamamoto tadi. Keesokan harinya, Suna pun kembali berlatih di mana di sana Ribbon dan Colonello sempat membicarakan tentang si Marmon yang mereka curigai sebagai salah satu bayi ajaib seperti mereka juga. Yang katanya dulu salah satu dari 7 Arcobaleno tiba-tiba menghilang, karena itulah mereka bilang Marmon mungkin adalah Arcobaleno tersebut. Suna lagi-lagi bertanya pada Ribbon siapa sebenarnya penjaga kabut di pihak mereka, namun Ribbon bilang ia nggak bisa memberitahu Suna karena kalau Suna tahu siapa penjaga kabut yang udah ia pilih, Suna bisa-bisa nggak fokus untuk berlatih. Ribbon lalu meminta Suna membelikan minuman untuk mereka semua di kaki gunung tempat latihan mereka saat ini hingga Shin lalu berpindah ke Italia di mana Oregano dan seorang pria terlihat sedang berperang dengan para bodyguard Kyudaime. Agar Imitsu bisa masuk dengan mudah ke dalam Fongola. Mereka terlihat kewalahan melawan banyak penjaga, hingga nggak diduga salah satu Arcobaleno bernama Lalmilch datang untuk membantu keduanya. Sementara itu, di dalam markas Imitsu akhirnya berhasil sampai di tempat Kyudaime berada. Balik lagi ke Suna yang harus berjalan jauh untuk membeli minuman yang diminta Ribbon, hingga ia lalu melihat 2 murid sekolah Kokuyo ada di sana juga. Dan yang mengejutkan, mereka ternyata nggak lain adalah si Ken dan juga Chikusa. Balik lagi ke Imitsu yang berkata pada Kyudaime jika ia akan menyelamatkan Patua tersebut, namun gak diduga sang Kyudaime berkata ia nggak memerlukan hal itu dan malah menodong Imitsu dengan senjatanya. Shin lalu berpindah pada Marmon yang mencoba mencari tahu dengan teknik penerawangannya siapakah penjaga kabut yang berada di pihak Suna. Namun ia sama sekali nggak bisa mengetahuinya, dan karena itu ia berkata pada Belpegor mungkin penjaga kabut yang ada di pihak lawan merupakan orang istimewa seperti dirinya. Malam harinya, Suna Family berkumpul di gedung olahraga Namimori karena ternyata pertandingan kabut akan diadakan di tempat itu.
Mereka sempat khawatir karena sang penjaga kabut belum juga datang, hingga nggak lama Chikusa dan Ken datang ke tempat itu juga. Karena ternyata yang dipilih Ribbon menjadi penjaga kabut nggak lain adalah Rokudo Mokuro. Walau anehnya, yang muncul malah seorang wanita yang menggunakan sebelah penutup mata. Wanita itu mengenalkan dirinya yang bernama Chrome Dokuro, membuat Suna Family kebingungan siapakah wanita itu sebenarnya. Tapi Hayato lalu meminta mereka semua nggak tertipu karena ia bilang wanita itu nggak lain adalah si Mokuro yang menggunakan teknik menguasai tubuh orang lain. Yang lebih mencurigakan, Dokuro menutup sebelah matanya yang Hayato kira untuk menutupi bola mata Mokuro yang berwarna merah. Tapi Suna lalu bilang kalau ia merasakan wanita itu bukanlah Mokuro, membuatnya mendapatkan kecupan gratis dari si Dokuro. Hayato yang masih curiga sama Dokuro malah membuat keributan dan bersiap bertarung dengan Ken juga Chikusa. Beruntung Dokuro menghentikan keributan tersebut. Dokuro lalu berkata pada Suna jika ia ingin bertarung sebagai penjaga kabut di pihak Suna. Hingga akhirnya Suna pun menerima wanita itu walau Hayato masih aja nggak setuju. Colonello lalu datang juga karena ia penasaran dengan Marmon yang dicurigai sebagai salah satu arkobaleno sepertinya. Dokuro pun akhirnya memasuki arena pertarungan di mana arena kali ini terlihat sangat normal karena Ribbon bilang para penjaga kabut adalah orang yang ahli dalam ilusi dan bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Saat pertarungan dimulai, Dokuro menyerang lebih dulu dengan menghancurkan lantai arena, namun itu hanyalah sebuah ilusi seperti yang dipakai Mokuro waktu melawan Suna. Marmon balas menyerang dengan mencekik si Dokuro membuat ilusinya menghilang. Tapi hebatnya yang dicekik Marmon juga merupakan ilusi buatan sang gadis. Setelahnya Marmon merubah kataknya yang bernama Pantasma menjadi seekor ular. Dan di sini terlihat jika Marmon juga menggunakan dot tanda arkobaleno yang Ribbon dan Colonello bilang Marmon itu bener-bener bagian dari mereka dan nama aslinya adalah Viper. Pertarungan jarak dekat pun langsung terjadi hingga nggak lama Dokuro berhasil mengikat tubuh si Marmon menggunakan ular-ularnya. Dokuro kembali menyerang namun Marmon bisa terbebas dari ular-ular tersebut. Dokuro lagi-lagi menggunakan teknik ilusi yang memunculkan banyak pilar api dari lantai pertarungan. Tapi Marmon bilang jika jurus-jurus ilusi Dokuro masih berada di kelas bawah dan kemudian merubah api-api tadi menjadi es. Nggak sampai di situ aja, Marmon pun lalu membekukan kaki lawannya itu sambil meminta Dokuro menunjukkan wujud aslinya. Dokuro pun bisa dihempaskan dengan mudah dan tambah nggak berdaya karena kemudian Marmon menghancurkan senjatanya. Hal aneh lalu terjadi karena Dokuro tiba-tiba terjatuh dengan perutnya yang mengempes. Gadis yang gak sadarkan diri itu lalu mengingat gambaran masa lalu dirinya sendiri di mana saat itu Dokuro yang mempunyai nama asli Nagi masuk ke rumah sakit karena tertabrak mobil waktu mau menyelamatkan seekor kucing. Nagi terluka parah sampai organ dalamnya hancur yang ayahnya bilang anak itu masih bisa selamat jika ada orang lain yang mau mendonorkan organ dalamnya untuk si Nagi. Parahnya, ibu si Nagi ternyata nggak peduli pada anaknya sendiri karena menganggap anaknya itu aneh. Ayah dan ibu Nagi yang ternyata udah berpisah malah sempet-sempetnya ribut dan nggak mempedulikan anak mereka. Tanpa mereka tahu, di ruang ICU Nagi mendengar suara seorang pria yang ternyata Mokuro datang menemuinya dan berkata jika Nagi mirip seperti dirinya. Dan di sini terbongkar jika selama ini Nagi bisa bertahan hidup berkat organ ilusi yang diberikan oleh si Mokuro. Karena itu perutnya tiba-tiba mengecil karena organ Nagi hilang saat ia kehilangan kendali atas ilusinya. Nagi lalu menangis sambil berkata jika ia sangat ingin membantu Mokuro. Hingga tiba-tiba terdengar suara Mokuro yang bilang Nagi udah melakukan yang terbaik untuknya. Tubuh Nagi lalu tiba-tiba mengeluarkan banyak asap yang menutupi seluruh tubuhnya itu. Sementara Suna bisa merasakan kehadiran Mokuro di tempat tersebut. Karena ternyata tubuh Nagi udah berubah jadi tubuh Mokuro yang asli. Baru aja bangkit, Mokuro pun langsung menghempaskan tubuh si Marmon. Hebatnya terlihat jika ia bisa memunculkan lagi tombak yang tadi udah dihancurkan oleh sang arkobaleno. Marmon yang bangkit lagi lalu berkata jika ia udah mendengar kabar tentang Mokuro yang katanya ditangkap oleh para Vendiker dan ditempatkan di penjara paling bawah yang nggak mungkin bisa ditembus. Karena itu Marmon tahu Mokuro yang ada di depannya merupakan sebuah ilusi yang membungkus tubuh asli si Nagi. Ia pun lalu menyerang Mokuro dengan teknik esnya dan terlihat berhasil membekukan tubuh lawannya itu. Kejamnya sang arkobaleno kemudian mencoba menghabisi Mokuro dengan menghancurkan tubuhnya yang udah diselimuti es. Tapi hebatnya Mokuro masih bisa menyerang balik dan mengikat tubuh si bayi menggunakan bunga teratai.
Di sini Marmon terbukti salah karena ternyata yang berdiri di hadapannya adalah Mokuro yang asli. Yang Ribbon bilang Mokuro ada di dalam diri Shinagi dan mereka saling berbagi kehidupan. Marmon lalu bisa melepaskan diri dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Mokuro. Walau Mokuro kembali melawan dengan memunculkan banyak pilar api yang diselimuti bunga-bunga teratai yang bahkan membuat semua orang yang melihatnya aja merasakan sakit pada bagian kepala mereka. Melihat itu, Marmon pun kembali membekukan pilar-pilar api si Mokuro. Bersamaan dengan itu, Suna masih merasakan kesakitan dan anehnya ia lalu melihat gambaran masa lalu Mokuro saat anak itu ditahan di penjara Vendicare. Masa lalu kemudian berpindah saat Mokuro, Ken, dan Chikusa berhasil kabur dan coba mencari jalan keluar dari penjara tersebut. Namun karena terlalu sulit, Mokuro pun memutuskan untuk berpisah dengan teman-temannya tersebut. Yang ternyata Mokuro menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan dan kembali tertangkap agar Ken dan Chikusa berhasil lolos. Hingga suatu hari Mokuro yang udah hidup di dalam tubuh Nagi didatangi oleh Imitsu yang memintanya bertarung menjadi penjaga kabut si Suna. Balik lagi ke pertarungan di mana Mokuro berhasil ditangkap oleh si Marmon. Walau hebatnya dengan bunga teratainya, Mokuro pun bisa terbebas dengan mudah dan berhasil merebut cincin kabut milik si Marmon. Sang Arcobaleno yang belum mengaku kalah lalu berkata jika ia akan mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Namun Mokuro bisa membuat Marmon terikat oleh ularnya sendiri hingga ia lalu masuk ke tubuh sang Arcobaleno dan membuatnya meledak. Mokuro pun akhirnya berhasil menyatukan cincin kabut dan memenangkan pertandingan. Suna lalu berkata Mokuro nggak perlu sejauh itu sampai menghabisi lawannya, tapi ternyata Marmon nggak mati yang Mokuro bilang jika bayi itu udah melarikan diri dari sana. Dan mengetahui hal itu, Sansus yang kejam malah meminta teman-temannya untuk menghabisi Marmon yang udah kalah. Setelahnya, Mokuro memberitahu Suna jika alasannya mau bekerja sama agar ia bisa lebih mudah mendapatkan tubuh sang Judaime. Namun Suna bisa merasakan jika Mokuro udah berbohong mengatakan hal tersebut. Mokuro pun akhirnya terjatuh dan kembali lagi dalam wujud Shinagi. Kedua wasit lalu memberitahu jika skor sementara adalah 3-3 dan pertandingan final akan ditentukan oleh para penjaga awan. Ribbon berkata pada Sansus jika besok Hibari menang maka Suna Family juga akan menang. Dan walau Sansus punya cincin langit itu nggak akan berguna karena ia harus menepati janji dan menjadikan Suna sebagai pewaris yang sah. Sansus berjanji akan melakukan semua itu demi semangat dan kehormatan Fongola Family. Setelah pertarungan selesai, Suna Family pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Lambo yang belum juga tersadar dan part 6 pun selesai. Oke, karena part 6 udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.